Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Baiklah, hari ini kita akan belajar tematik untuk muatan IPA, ilmu pengetahuan alam. Mudah-mudahan semuanya tetap fokus menyimak materi hari ini. Oke, ilmu pengetahuan alam. Masih tentang indahnya kebersamaan di tema 1. Ya, ini materi subtema 1. Kita akan belajar tentang bunyi. Aduh, bunyi nih. Ya. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Frekuensi dinyatakan dengan banyaknya getaran dalam 1 detik. Satuan frekuensi disebut dengan hertz. Dilambangkan dengan H dan Z. Dibacanya hertz. Apa? Hertz. Kemudian bunyi dibedakan menjadi 3 macam, yaitu ada bunyi infrasonik, ada bunyi audiosonik, dan bunyi ultrasonik. Oke, mulai ada bahasa-bahasa asing. Ya, kalian harus ingat ini bahasa-bahasa asingnya. Jangan sampai lupa. Yang selanjutnya, ada yang namanya amplitudo. Amplitudo adalah simpangan terbesar suatu getaran terhadap kedudukan diamnya. Pasti kalian belum paham maksudnya kan? Nggak apa-apa. Kan baru pertama kali mengenal istilah ini. Sekali lagi, amplitudo adalah simpangan terbesar suatu getaran terhadap kedudukan diamnya. Apalagi Pak amplitudo? Amplitudo itu fungsinya untuk membedakan bunyi. Ada bunyi yang menjadi bunyi kuat dan bunyi lemah. Maksudnya seperti apa, Pak? Contohnya seperti ini. Kalian perhatikan. Ya, apa itu amplitudo? Terdengar? Itu bunyinya barusan ter, ter. Nah, gambarnya seperti ini. Benda yang bergetar dapat menimbulkan bunyi. Ini barusan getaran penggaris. Gerakan dari A. Oke. Oke. Gerakan dari A ke B, kemudian B ke A ke C ke A. A, B, T begini maksudnya. Garis tengah ini adalah garis penyeimbang istilahnya. Ya. Jadi ketika digetarkan, ya, si penggaris yang tadi itu ke atas dulu, ke B. Dari B, balik lagi ke A. Dari A, dari tengah-tengah ini, kemudian ke bawah. Ke sini. Ya. Ke C. Dari C, balik lagi ke A. Dari A ke B. B ke A ke C ke A, terus begitu.
Ya. Kemudian karena pergerakan tersebut maka terjadilah sebuah bunyi. Kemudian banyaknya getaran setiap detik disebut frekuensi. 1 detik barusan berapa berapa banyak. Itulah yang dimaksud dengan frekuensi secara contoh sederhana. Nah, ini dia. Simpangan terbesar dari suatu getaran disebut amplitudo. Amplitudo itu ditunjukkan oleh jarak AB ini. Jarak AB kemudian sama dengan jarak AC. Nah, ini kan jaraknya sama. Nah, ini disebutnya simpangan terbesar dari suatu getaran. Ini disebutnya simpangan lah bahasa sainsnya. Ya, inilah disebut dengan amplitudo itu ini. Jadi simpangan terbesar dari suatu getaran. Lama kelamaan kan ketika dibunyikan, kita lihat lagi videonya. Kita lihat lagi sekali lagi dari gambar yang bergetar. Ini meja, ini penggaris. Nah, ini. Ya, itulah kurang lebih penjelasan dasar tentang amplitudo dan frekuensi. Mudah-mudahan sedikit paham ya. Ya minimal ada yang paham lah maksudnya ya. Nanti bisa kalian praktekkan. Yang selanjutnya berhubungan dengan yang tadi ya, karena kita membahas tentang bunyi, maka beberapa alat musik dapat menghasilkan bunyi dengan cara ditiup kayak recorder. Recorder itu yang dimulutin ya. Atau seruling. Ada yang dipukul juga bunyinya itu, kayak gendang, kayak rebana, kayak tifa. Dipukul ini ada 2 macam ya. Ada dipukul hanya menggunakan tangan juga bunyi, kayak rebana, kosidahan, atau alat musik marawis. Itu kan dipukul dengan tangan bunyi. Ada yang supaya bunyinya maksimal dipukulnya itu menggunakan alat kayak bedug. Bedug atau gong. Kalau takbiran kita mukul bedug pakai tangan, bukan bunyi yang bagus yang keluar, tangan bengkak. Tapi pakai alat, pakai pemukul, itu kayak kentongan, itu kan kayak bonang, tahu bonang? Alat musik tradisional dari Jawa kalau tidak salah. Itu memukul menggunakan alat. Jadi dipukul itu ada dua macam. Ada dipukul pakai tangan, ada dipukul menggunakan alat. Ada yang digoyang-goyang kayak marakas. Ini marakas namanya nih yang di bawah nih. Dan tamborin. Tamborin itu kayak alat musik qosidah tapi pinggirnya kayak ada kecekan. Bisa kalian searching di Google. Alat musik tamborin. Nanti akan muncul gambarnya. Kemudian ada yang dipetik seperti gitar, kecapi, itu dipetik. Ada yang digesek. Ya, digesek itu kayak semacam biola. Ya, biola itu digesek. Yang selanjutnya, perhatikan gambar. Contoh, bunyi pun dapat dihasilkan dari tangan dan kaki. Dua kegiatan tersebut menghasilkan bunyi yaitu prok, tangan. Coba kalian pukulkan tangan. Kemudian prok, prok. Kalau kaki ke lantai, kalau bisa pakai alas kaki, itu akan bunyi tak, 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 tak. Itu prok, prok, tak, tak, prok, prok, tak, tak. Coba praktekkan sendiri. Nah, sumber bunyi yang barusan itu berasal dari kedua tangan dan sepatu yang dihentakkan ke lantai. Batuk jadinya. Komik Pak Haji. Malah iklan lagi.
Itu ya sumber bunyi. Dari tangan itu bukan hanya tepuk tangan, bisa juga petik jari kan? Coba siapa yang bisa membunyikan bunyi membunyikan jarinya? Nah, kok nggak bunyi sih? Nah, bunyi kan? Tuh. Yang selanjutnya, oke. Untuk pertemuan pertama, untuk IPA, cukup hanya mengenalkan tentang bunyi. Pertemuan selanjutnya, kita akan mengenal tentang telinga. Telinga, kuping, nah ini ya. Itu nanti akan kita pelajari. Jadi telinga itu ada telinga bagian luar, tengah, dan dalam. Di luar ada apa saja, di tengah ada apa saja, dan di dalam itu ada apa saja. Kita akan kupas di pertemuan selanjutnya. Ya, itu. Kalau kurang paham yang barusan, bisa kalian ulangi sekali lagi video ini. Supaya nanti ketika mengisi latihan evaluasi soal, kalian bisa lebih paham. Ya, bisa lebih maksimal hasilnya. Seperti itu. Terima kasih Bapak ucapkan untuk pertemuan hari ini di pelajaran ilmu pengetahuan alam. Bapak tutup. Semuanya baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.